Guru penggerak, tergerak, bergerak, gerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Amsaudin Nugroho. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-8 dari Sekolah SMP Kristen Dharma Mulia, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur. Pada video ini, saya rindu untuk berbagi kepada rekan-rekan semua mengenai refleksi saya dalam pembelajaran sosial emosional. Dan dalam aksi nyata 2.2 ini saya akan membuat sebuah refleksi tentang pembelajaran sosial dan emosional yang telah saya lakukan. Ya, peristiwa apa saja yang telah saya pelajari di dalam 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini. Hal yang paling sangat berkesan dalam peristiwa yang telah saya pelajari ini adalah ketika saya belajar di ruang kolaborasi, di mana di situ saya bersama dengan rekan-rekan membuat kegiatan, membuat implementasi penerapan dalam pembelajaran sosial dan emosional, dan bagaimana ide penguatan kompetensi sosial emosional untuk baik itu siswa maupun juga rekan PTK atau rekan guru dan juga tenaga pendidik di sekolah ini. Dari situ saya menjadi paham, lebih mengerti lagi bagaimana seperti ini kan implementasi dalam pembelajaran sosial dan emosional ini. Pembelajaran sosial dan emosional ini tidak hanya berlaku di dalam kelas saja. Seperti demonstrasi kontekstual ini saya membuat sebuah RPP, bagaimana membuat RPP pembelajaran di dalam kelas. Dan di dalam ruang kolaborasi ini lebih pada bagaimana kegiatan-kegiatan yang bisa kita lakukan dalam kegiatan sosial dan emosional itu. Lalu bagaimana perasaan saya? Itu perasaan saya dalam sosial dan emosional ini, saya mengerti sekarang bagaimana mengelola emosi, bagaimana untuk tetap bersikap happy atau bersikap damai sejahtera atau bersyukur di depan ketika kita akan mengajar peserta didik. Meskipun di belakang tersebut saya juga ada kegelisahan hati, mungkin sedih dengan masalah-masalah yang ada di belakang, baik itu masalah keluarga, dengan pasangan atau anak mungkin. Itu semua saya telah pelajari bagaimana mengelola perasaan itu, bagaimana membuat kesadaran, meningkatkan kesadaran diri kita, mengelola itu dengan metode stop, contohnya melihat lebih jauh, contohnya mendengar dengan jauh juga. Nah, itu semua saya bisa rasakan, semua itu bisa saya lakukan, bahkan saya bisa mengerti bagaimana mengelola itu semua. Bahkan rekan saya pun juga mengatakan bahwa pembelajaran sosial emosional ini bagaikan, ketika saya berbagi dengan rekan saya teman-teman saya berkata bahwa ini seperti manajemen kalbu, manajemen yang tidak terlihat di luar, tapi itu bisa mempengaruhi performance kita atau keaktifan kita atau pekerjaan kita, yaitu dalam sosial dan emosional. Berikutnya, bagaimana pembelajaran dan umpan balik yang saya telah lakukan di modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini. Ya, pembelajaran yang telah saya lakukan, saya telah terapkan juga di dalam kelas, itu adalah ketika saya melakukan kegiatan relasi, membangun relasi. Jadi apabila saya dulu pembelajaran ya fokus pada satu anak saja, ya anak tersebut akan fokus untuk bisa mencapai sebuah kompetensi. Nah, sekarang ini saya lebih senang untuk membuat peserta didik ini bisa membangun relasinya. Ya, dengan kegiatan yang sederhana, contohnya peserta didik setelah selesai mengeksplorasi konsep, setelah mengetahui bagaimana melakukan atau mencapai pembelajaran tersebut, peserta didik akan bersama dengan teman-temannya untuk membuat sebuah karya. Lalu tidak hanya itu saja, tapi mereka juga akan berlatih soal antar teman. Ini adalah di tengah ini adalah salah satu contoh, beberapa contoh ya, ada 4 contoh soal yang dibuat oleh peserta didik tersebut. Lalu setelah peserta didik tersebut sudah membuat soal seperti ini,
Lalu peserta didik ini akan mengumpulkan soalnya itu kepada saya. Setelah soal tersebut sudah dikumpulkan oleh saya, lalu saya akan membagikan itu kepada orang teman-temannya yang lain. Lalu teman-teman semua tersebut akan mengerjakan soal tersebut dengan teliti seperti gambar di sebelah kiri. Apabila sudah selesai, maka mereka akan berdiri dan akan datang ke pemilik soal. Kayak ini, ada pemilik soalnya namanya Johan. Lalu mereka akan datang ke Johan. Dia akan datang ke Johan. Yang mengerjakan soal ini akan datang ke Johan. Quincy berarti yang akan mengerjakan soal tersebut akan datang ke pemilik soalnya, yaitu Quincy. Lalu Quincy ini akan menilai apakah ini benar apa tidak sesuai dengan yang dia kerjakan sebelumnya. Jadi ketika dia bikin soal, dia juga sudah bikin jawaban. Jadi ketika soal ini sudah dibagikan kepada teman-temannya, lalu pekerjaannya temannya yang di dalam bukunya sendiri ini akan melihat, oh ini benar, jadi dia dapat 10. Jadi ini juga akan berlangsung kurang lebih sebanyak 10 putaran. Jadi akan ada 10 kali perputaran atau mungkin 5-10 kali. Paling sedikit 5. Jadi kalau dapat 5 kali berarti tentunya setiap putaran ini akan dapat masing-masing 20 skor. Dan umpan balik yang sudah saya terima, tentunya peserta didik ini menjadi sangat antusias dalam pembelajaran matematika. Jadi kalau dulu mengerjakan matematika itu kayak enggan gitu ya untuk mengerjakannya. Sekarang enggak, dari sorot wajahnya, bagaimana dia melakukan kesan mengerjakannya ini, bagaimana dia ketika salah itu merasa, aduh kok bisa salah sih, aku berikutnya harus benar. Nah, ini adalah satu umpan balik yang benar-benar wow, gembira ya ketika ada banyak peserta didik yang merasa seperti itu. Berikutnya, yang terakhir, bagaimanakah penerapan selanjutnya? Tentu penerapan selanjutnya ini saya rindu untuk peserta didik terus memiliki kesadaran penuh saat akan mulai pembelajaran. Mulai pembelajaran, peserta didik akan ada kegiatan metode stop atau metode melihat sangat dari jauh atau mendengar jauh, sehingga peserta didik ini dapat memiliki kesadaran penuh terlebih dahulu. Kalau yang saya ceritain tadi sebelumnya, yaitu tentang relasi antar teman melalui pembelajaran, juga rindu saya lakukan. Dan juga ini adalah cita-cita saya ketika dalam ruang kolaborasi bersama dengan rekan-rekan, saya membuat sebuah kegiatan yang namanya kegiatan dalam kompetensi pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, indikator tersebut. Saya membuat kegiatan yang namanya wishlist. Wishlist ini adalah kegiatan di mana setiap siswa maupun guru atau tenaga pendidik itu akan membuat list harapan yang akan dicapai dalam 1 tahun ajaran. Ini akan dievaluasi baik setiap minggunya. Ya, seperti itu. Itu adalah refleksi yang telah saya buat dalam pembelajaran modul 2.2 tentang pembelajaran sosial dan emosional ini. Terima kasih telah melihat video ini dari awal hingga akhir. Tuhan memberkati. Guru bergerak, 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 gerak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.